selamat datang di Positif Podcast, Sehat Inspiratif. Hari ini, kita akan membahas kanker secara umum. Apa itu kanker? Bagaimana cara pencegahannya? Serta perkembangan terbaru dalam pengobatan. Kanker masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Tetapi dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa meningkatkan kesadaran dan peluang untuk deteksi dini, serta pengobatan yang lebih efektif. Hari ini, kita akan mendengarkan wawasan dari Dr. H.J. Kasmawati, TZ, Basalamah, MHA, yang akan membahas berbagai aspek penting tentang kanker. Mari kita simak bersama. Saya akan menjelaskan tentang apa itu kanker. Kanker adalah penyakit yang terjadi ketika sel-sel dalam tubuh kita itu dia berkembangnya secara tidak normal, ya, dia tidak terkendali sehingga sel-sel yang saat dia membelah itu semakin tidak terkontrol. Nah, sehingga di dalam tubuh kita itu bisa dengan bertambahnya pembelahan-pembelahan daripada sel kanker ini bisa menyebabkan metastase. Kalau orang awam bila mengatakan penyebaran di organ-organ kita itu, sehingga masyarakat mengatakan sudah metastase. Sebenarnya kalau di tubuh kita, kalau normalnya itu tumbuh sel-sel kita sesuai dengan yang normal terkendali. Nah, inilah yang dikatakan kanker, dia tumbuhnya tidak terkendali dengan pembelahan sel-sel yang tidak normal. Sekarang kanker itu banyak ditemukan, yaitu kurang lebih kalau tidak salah itu 100 yang sudah terdeteksi, tetapi yang paling sering itu kanker payudara, kanker paru-paru, kanker kolon, itu kolon rektal, juga kanker darah, kanker hati, itu ya. Itu semuanya penyebabnya selain daripada faktor genetik atau keluarga, itu juga karena pengaruh gaya hidup yang tidak sehat. Jadi pengaruh gaya hidup yang tidak sehat itu makanan yang kurang mengkonsumsi serat buah dan sayur. Jenis-jenis kanker yang banyak didapati pada masyarakat sekarang yaitu kanker payudara, itu banyak ditemukan pada perempuan ataupun juga ada pada laki-laki. Kanker payudara, ada juga kanker paru-paru, ya. Jadi pemicunya kanker paru-paru itu juga selain daripada faktor genetik, juga karena ya mungkin dari merokok. Ada juga kanker kolon rektal, ada kanker serviks, ada juga kanker darah atau leukemia. Jadi sebenarnya untuk dengan mendeteksi sedini mungkin ini penyakit bisa juga membantu proses penyembuhan lebih cepat. Tetapi kalau kita melakukan screening minimal 2 tahun atau memeriksakan dirinya secara rutin, apakah itu di klinik, itu bisa membantu. Ketika terdeteksi dia kanker, maka bisa mempercepat penyembuhannya. Jadi faktor yang menyebabkan kanker itu selain daripada faktor genetik, ada dari juga faktor gaya hidup dengan kebiasaan makan makanan yang tinggi karbo dengan lemak, kemudian kurang mengkonsumsi zat-zat yang berserat buah dan sayur itu, ya. Terus juga bisa didapati karena paparan daripada lingkungan, apakah itu radiasi atau mungkin dia bekerja di tempat-tempat yang berbahaya seperti zat kimia, tetapi dia melalaikan, tidak memakai alat pelindung dari virus HPV ataupun virus hepatitis C dan B, itu bisa menyebabkan, kalau HPV itu kanker serviks, kalau hepatitis C dan B itu bisa menyebabkan kanker hati. Untuk mendeteksi dini daripada penyakit kanker ini, sebenarnya memang bagus untuk
mencegah sedini mungkin dan juga untuk mengobati sedini mungkin agar bisa lebih cepat penyembuhannya. Yang untuk mendeteksi dini seperti misalnya kanker mamai ya, untuk mencegah kanker mamai sedini mungkin sebelum ada gejala, yaitu rajin memeriksakan dengan namanya mamografi ya itu. Kemudian kalau untuk mencegah kanker serviks dengan pemeriksaan HPV itu di klinik ataupun di puskesmas. Kemudian kolonoskopi juga itu untuk melihat apakah ada polip di kolon ataupun rektum ya. Juga kalau yang sering gangguan pada lambung itu kita bisa memeriksakan dengan endoskopi. Jadi dengan memeriksakan lebih cepat sedini mungkin itu kita mencegah terjadinya kanker yang kita tidak ingat. Tetapi dengan adanya deteksi dini ini membantu pasien ketika mereka terdeteksi kanker bisa membantu proses penyembuhan lebih cepat gitu, pengobatannya juga lebih gampang gitu. Jadi pengobatan kanker sekarang itu memang berkembang sangat pesat, itu banyak ditemukan teknologi-teknologi seperti imunoterapi ya. Imunoterapi itu menggunakan sistem daripada kekebalan tubuh. Jadi membentuk kekebalan tubuh sendiri untuk melawan sel kanker itu. Terus yang kedua itu ada namanya terapis target ya, terapis target itu dengan memberikan obat yang dirancang untuk menyerang daripada sel kanker itu. Jadi supaya ketika kanker itu akan bermutasi, jadi pakai terapi namanya terapi target cell, terapis target namanya itu. Ada juga yang namanya terapi CAR-T ya. Jadi terapi sel CAR-T itu diperuntukkan terutama pada kanker darah ataupun kanker limfoma ya. Ada juga radioterapi. Itu radioterapi ini bagusnya juga radiasinya itu menghancurkan tumor dan juga mengurangi efek samping daripada yang sehat itu radioterapi. Langkah-langkah yang sederhana untuk kepada kita ajak masyarakat untuk mencegah terjadinya kanker ini. Pertama, kalau bisa menghentikan kebiasaan merokok atau menghindari daripada asap rokok. Terus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat, buah dan sayur. Ketiga, aktif melakukan olahraga minimal 30 menit ya. Karena itu membantu semua untuk mencegah terjadinya kanker. Terus melakukan screening minimal setahun sekali di klinik ataupun di puskesmas ya. Terus menghindari paparan daripada zat-zat kimia. Bila bekerja di dalam suatu yang mengandung zat kimia, maka memakailah pelindung untuk mencegah daripada kanker ini. Jadi memang kita harus memberi langkah-langkah ini kepada masyarakat agar terhindar dari kanker. Mengetahui tentang kanker bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita bisa lebih waspada dan melakukan langkah pencegahan sejak dini. Edukasi, deteksi dini, dan gaya hidup sehat adalah kunci utama dalam menurunkan risiko kanker. Terima kasih kepada Dr. H.J. Kasmawati, TZ, Basalamah, MHA, atas wawasan yang telah dibagikan. Semoga podcast ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan selalu jaga kesehatan.